Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Setiawan, NIM 04191085. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem order kedua eh, dari kelompok 8 DSPB. Jadi untuk sistem order kedua menggunakan servo system, yang dimana pada bagian ini kita akan memperoleh respon dari sistem kontrol order kedua yang tipikal terhadap input langkah, input RAM, dan input impuls. Di sini kita mempertimbangkan sistem servo sebagai contoh sistem order kedua, di mana servo system ini terdiri dari pengontrol proporsional dan elemen beban, yang dimana elemen inersia dan gesekan viskos. Misalkan kita ingin mengontrol posisi dari output C sesuai dengan posisi input R, maka kita menggunakan persamaan untuk elemen bebannya, seperti itu, yaitu JC plus BC sama dengan T. Untuk T sendiri itu adalah torsi, seperti itu, yang dimana torsi ini dihasilkan dari pengontrol proporsional yang penguatnya adalah K, seperti itu. Dengan mengambil transformasi Laplace dari kedua sisi persamaan terakhir ini dengan asumsi kondisi awalnya 0, maka kita peroleh persamaan itu adalah JS2CS plus BSCS sama dengan TS, seperti itu. Dengan fungsi transfer antara CS dan TS adalah CS per TS sama dengan 1 per SJS plus B. Dengan menggunakan fungsi transfer tadi, maka bisa kita lihat bahwa bentuk dari motor servonya yaitu seperti ini. Jadi bentuknya adalah B, sehingga bisa disederhanakan lagi seperti pada bentuk C, seperti itu. Baik. Dengan fungsi alih loop tertutup kemudian diperoleh sebagai CS per RS sama dengan K per JS2 plus BS plus K sama dengan K per J dibagi S2 plus B per JS sama dengan KJ. Gitu. Dengan fungsi alih loop tertutup dari sistem yang ditunjukkan pada C yang sebelumnya adalah didapatkan CS per RS sama dengan K JS2 plus BS plus K, yang dapat ditulis ulang sebagai seperti ini. Oke, ketika kutub loop tertutup adalah konjugat kompleks jika B2 min 4JK lebih kecil dari 0 dan real jika B2 min 4JK lebih besar sama dengan 0 dalam analisis respon transient, maka mendapatkan rumus seperti ini. Itu K per J sama dengan frekuensi sudut natural undamped 2 per B per J sama dengan 2 faktor rendaman WN sama dengan 2 ρ. Sehingga untuk faktor rendaman dapatkan rumusnya B per BC sama dengan B2 per 2 JK, itu. Sehingga didapatkan bentuk dari motor servonya terus sebagai ini bentukannya, kontrolnya. Sistem yang ditunjukkan pada C yang sebelumnya dapat dimodifikasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, dan fungsi alih loop tertutup CS per RS diberikan dapat ditulis CS per RS sama dengan frekuensi sudut natural undamped 2 per S2 plus 2 faktor rendaman frekuensi sudut natural undamped S plus frekuensi sudut natural undamped 2. Seperti itu. Bentuk ini disebut dengan bentuk standar dari sistem order kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis sistem order kedua. Yang pertama ada namanya tergantung oleh faktor rendaman, dan kedua adalah overdamped, yang dimana faktor rendaman lebih besar dari 1 dan underdamped jika 0 lebih kecil dari faktor rendaman lebih kecil dari 1. Selanjutnya ada namanya critically damped, yang dimana faktor rendamannya sama dengan 1. Dan selanjutnya adalah undamped, yang dimana faktor rendamannya sama dengan 0.
sehingga didapatkan dengan bentuk seperti yang di sebelah kanan, seperti itu. Yang dimana ini adalah kurva respon unit langkah dari sistemnya, gitu. Oke, kita lanjut ke contoh sistem order kedua, yang dimana kita akan menentukan nilai A sedemikian rupa sehingga rasio rendamannya adalah 0,5. Juga kita akan mencari namanya nilai rest time, peak time, dan maksimum peak overshoot-nya, gitu. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Ini dimana kita akan mencari namanya fungsi transfer pada sistem loop tertutup yang seperti ini. Contohnya adalah CS dengan rumus CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS HS, yang dimana kita mendapatkan nilai 16 per S2 plus 0,8 plus 16A S plus 16, seperti itu. Sehingga kita bisa membandingkan persamaan di atas dengan sistem order 2 standar yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang dimana kita akan mencari nilai WN2 sama dengan 16, WN sama dengan 400 second. Yang dimana 2 frekuensi sudut natural independent faktor rendaman sama dengan 0,8 plus 16A. Yang dimana kita mendapatkan nilai A sama dengan 0,2. Terus kita akan mencari namanya sudutnya sama dengan tan min 1 dalam kurung akar 1 min faktor rendaman 2 per faktor rendamannya. Sehingga kita mendapatkan sudutnya adalah 1,04. Sehingga kita akan mencari namanya faktor rendaman lagi, sehingga kita mendapatkan faktor rendamannya 3,64 second. Selanjutnya, kita akan mencari namanya rest time, yang dimana seperti yang di sebelah kanan gambar itu ada namanya TR, yaitu adalah rest time-nya. Sehingga kita mendapatkan nilai rest time-nya 0,605 second. Setelah itu, kita akan mencari namanya peak time dengan rumus seperti berikut. TP sama dengan mendapatkan nilai 0,863 second. Setelah itu, kita akan mencari namanya maksimum peak overshoot-nya, yaitu seperti yang di atas, yang tulisannya adalah MP, sehingga kita mendapatkan nilai maksimumnya itu adalah 16,3%. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.